Halo guys, kembali lagi di Share Channel bersama gue Shirley Williams. Hari ini gue kira-kira mau nge-spill apa nih guys nih tentang si demplon ini. So ikutin terus videonya, jangan lupa di subscribe channelnya, di like, di komen, di share juga videonya guys. Thank you. So guys, hari ini gue akan nge-spill kaca filmnya yang dipakai si demplon ini. Jadi mobil ini guys, udah gue ganti full kaca filmnya. Bagian depan, bagian samping, belakang ya kan, sampai ke atas panoramiknya juga udah gue ganti. Jadi ini semua full kaca filmnya gue ganti. Dan hari ini gue akan nge-spill kaca film apa sih yang gue pakai gitu guys. Alasan kenapa gue ganti kaca film mobil ini guys, seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya ya semua mobil bawaan pabrik itu pasti memiliki kaca film dengan kualitas seadanya. Itu yang pertama. Kedua, HR-V tipe SE ini kalian tahu mungkin ya, sistem penutup panoramik yang di dalamnya itu lumayan ribet guys. Kita harus buka manual ya, buka tutup manual, sehingga gue selalu membiarkan terbuka. Nggak pernah gue pasang tutup itu, jadi biarlah terbuka aja karena gue males ya pasang tutup gitu, agak ribet soalnya. Itu kedua. Nah terus panoramik atasnya ini, bagian yang dari atasnya ini, itu dari pabriknya itu belum ada kaca filmnya guys. Nah kebayangkan kalian gimana panasnya di dalam kita kalau tanpa kaca film itu, atau dengan kaca film yang masih bawaan pabrik itu yang seadanya itu guys. Oke, jadi apa aja yang gue pakai? Let's go, kita masuk ke dalam guys. Nih guys, untuk bagian depan dan panoramik depan belakang gue pakai Vicul 40. Kemudian untuk bagian samping-samping sampai ke belakang guys, gue pakai Black Phantom 80% dari Solar Guard. Nah jadi guys, kenapa gue pilih kedua merek ini, terutama untuk bagian depan dan panoramik ini gue pakai Vicul 40. Pertama, Vicul 40 itu sudah diakui sebagai tolak panas terbaik. Kedua, dia tuh punya tampilan yang elegan guys, kalau menurut gue si Vicul ini. Kalau dari dalam itu kayak ada efek hijau gitu warnanya. Kayak itu bikin suasana jadi terkesan adem aja sih kalau kita lagi nyetir. Nih coba kalian lihat guys, ke atas ini. Dan kalau gue lihat dari tampilan luar nih guys, bagus aja pantulannya gitu si Vicul ini. Autentik, ciri khas si Viculnya banget. Susah sih gue jelasinnya ya. Kalau gue rasanya kayak nggak ada di kaca film lainnya tampilan seperti ini tuh kalau dari luar nih ya. Nah ini deskripsi produk dari Vicul 40 yang gue ambil dari website resminya nih guys. Di sini tertulis pengurangan silau yang superior, perlindungan UV yang unggul, penolakan panas luar biasa, dan dikembangkan di Amerika Serikat guys. Nah untuk bagian samping nih guys, Black Phantom 80%. Ini selain punya tolak panas yang bagus juga tentunya, ini mengurangi silau maksimal ketika kita menyetir guys. Terus guys, yang paling gue butuhin dari Black Phantom ini adalah ciri khas tampilan hitam pekatnya kalau kita lihat dari luar tuh. Apalagi kan mobil gue udah gue pakai two tone ya. Jadi gue tuh sebenarnya pengen nyerasiin kehitaman pekatnya kalau dilihat dari luar. Coba kita lihat yuk guys. Nih guys, seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini gue yang paling gue butuhin adalah mengserasikan warnanya ini. Si two-tone yang bagian pilar ini dan kacanya ini kan serasi banget ya. Hitamnya pekat kalau kita lihat dari luar. Ini yang gue ambil dari Black Phantom ini, salah satu keunggulannya. Nah ini spesifikasi dari website resminya Solar Guard. Untuk Black Phantom 80%-nya, di sini tertera tipenya adalah tipe Black Phantom 5 ya guys. Terus nih guys,
kenapa gue ambil yang 80% ya. Itu sebenarnya untuk kebutuhan gue ya, karena gue ini sebagai pengendara wanita ya. Kayak gue butuh privacy aja gitu di dalam mobil itu. Gue bisa make up juga di dalam mobil tanpa perlu mengkhawatirkan orang luar bisa melihat kita. Apalagi kan gue kayak sering bikin video, konten-konten. Kadang gue satu hari bisa pindah lokasi dan gue akan bawa baju ganti. Nah, gantinya pun gue di mobil, guys. Terus kalau lagi kita bawa benda-benda berharga gitu guys, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kalau kita punya privacy ya, nggak terlalu mencolok dari luar, udah begitu. Itu salah satu kebutuhan gue kenapa gue memutuskan ambil yang 80%. Untuk seperti itulah. Kita masuk lagi aja juga guys dalam. Ini di luar panas banget soalnya. Kita nyalain aja ya guys mobilnya, biar lebih adem aja ya. Gue ganti kaca film ini sebenarnya udah sekitar 1 bulanan guys. Nah, pengalaman gue selama 1 bulan pakai kaca film ini jelas ya. Pertama, kabin sekarang terasanya lebih nyaman. Karena sebelumnya guys, sebelum gue ganti nih kaca filmnya itu, gue kayak di dalam mobil tuh kayak di sauna gitu guys, panas banget asli. Sekarang gue rasanya kayak AC tuh lebih adem, lebih cepet banget dinginnya. Yang awalnya nih guys, waktu awal-awal gue selalu setting AC itu di maksimal karena saking panasnya di kabin ini, terutama di siang hari itu guys. Sekarang setelah gue ganti kaca filmnya guys, gue paling pakai AC itu temperaturnya cukup di 23 dan fan-nya itu cukup di 2 garis doang aja, itu udah cukup dingin di kabin. Nah, otomatis dari penggunaan AC itu kan kita berpengaruh banget ke penggunaan BBM juga guys. Ya kalau kita setting AC nggak terlalu maksimal banget setiap harinya kan otomatis BBM juga lebih irit. Nah, kekurangannya nih guys, untuk bagian samping kiri kanan belakang ini, karena gue pakai 80%, ini jujur ya kalau malam hari, terutama kita mau parkir nih guys, itu akan terasa gelap banget, apalagi tempatnya misalkan minim penerangan, minim lampu penerangan jalan atau apapun, itu asli, itu akan ngerasa gelap banget guys kita dari dalam. Tapi itu nggak terlalu bermasalah buat gue guys, karena gue bisa buka kaca, asal nggak lagi hujan aja. Karena guys, nggak ganti kaca film pun, gue tuh selalu terbiasa ketika parkir malam buka kaca, untuk mendapatkan penglihatan lebih baik lah. Takutnya kan gue kayak ngelihat di spion malam-malam gitu nggak terlalu jelas, tau-tau gue nabrak gimana. Jadi ya itu nggak terlalu berpengaruh lah, gue bisa buka kaca selama nggak hujan. Karena kebetulan juga penglihatan gue masih jelas, masih bagus. Even itu gue nyetir malam hari, gue masih bisa lihat dengan jelas keluar. Tapi gue tidak menyarankan 80% ini untuk orang yang penglihatannya kurang baik ya, apalagi di malam hari, karena itu akan kerepotan sih. Gue nggak menyarankan 80% itu, gitu guys. Nah, untuk lokasi pemasangan guys, itu gue dateng ke New Ratu Harapan Indah Bekasi. Untuk fikulnya sendiri, itu si orang fikulnya langsung dateng ke situ guys. Jadi dipasangin nama orang fikulnya langsung. Ini gue kasih lihat sedikit video pemasangan waktu itu guys. Nah, kualitas pengerjaannya juga guys lumayan rapi. Nih kalian bisa lihat nih. Lumayan rapi lah guys nih. Oke sih menurut gue. Paling untuk yang bagian panoramik belakang aja sih guys, kalau gue lihat kurang rapi nih. Coba gue lihat ya. Nah, kalian bisa lihat nih guys, di bagian-bagian pengait ini nih terutama ya, ini kurang rapi dan memang karena sulit nih, sama yang bagian belakang juga.
memang agak sulit sih ini guys, karena ada pengait ini pengait untuk tutup buka si panoramik belakang ini. Tapi overall oke sih, menurut gue nggak ada masalah. Untuk harga nih guys, bagian depan, panoramik, samping, kiri, kanan, belakang itu gue habis sekitar, nih gue masih punya invoice-nya, kalian bisa lihat, gue habis 7,5 juta. Tapi ini udah harga paket keseluruhan ya guys. Jadi kalian kalau misalkan ada yang berencana itu pengen salah satunya aja, entah bagian depannya aja atau bagian samping kiri kanannya aja, itu juga bisa guys. Cuma biasanya setahu gue kalau kita ambil persatuan gitu harganya lebih mahal. Ya tapi gue kurang tahu juga sih guys ya. Mungkin kalian bisa langsung cek ke New Ratunya atau ke tempat workshop resminya. Dan tentunya ini ada garansinya ya guys. Ini kebetulan karena gue pakai dua merek yang berbeda, di sini garansinya gue terpisah. Ini untuk garansi solar guard-nya 5 tahun guys. Dan ini untuk garansi Vicool-nya juga 5 tahun. Ini sih gue udah sempet klaim garansi 1 kali guys, untuk bagian depan kanan dan bagian belakang kiri ya. Karena setelah seminggu pemasangan waktu itu, gue menemukan ada bintik-bintik kecil di kaca itu, kelihatan dari luar. Bintiknya kecil sih, tapi banyak banget. Lumayan mengganggu batin gue ya. Cuma sorry banget gue nggak sempet videoin waktu itu, jadi gue langsung bawa ke tempatnya. Gue tanya ini ada bintik-bintik kecil ini is it okay gitu. Dan ternyata mereka langsung ganti, masuk ke klaim garansi guys. Mantap. Dan itu untuk yang solar guard ini ya guys ya. Nah guys, saat mobil terjemur matahari langsung ketika parkir, tentunya ketika memasuki mobil, kabin akan terasa hangat. Tapi masih bisa kita siasati dengan menyalakan mobil dari luar menggunakan remote agar AC dapat mendinginkan kabin terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam mobil. Lalu, setelah kita berada di dalam kabin, kita bisa memaksimalkan temperatur dan fan-nya agar lebih cepat dingin. Dan jangan lupa, buka dulu semua jendela agar hawa panasnya bisa keluar guys. Penglihatan ke arah spion untuk parkir juga tergolong masih cukup terang loh guys, tanpa perlu membuka jendela. Untuk penglihatan dalam perjalanan siang hari sih nggak ada masalah sama sekali ya guys. Malah gue ngerasa lebih nyaman sih. Untuk bagian kaca depan, dalam perjalanan di malam hari masih bisa terlihat jelas. Melihat spion juga masih cukup jelas, walau agak gelap tapi lampu kendaraan lain masih terlihat jelas. Ketika parkir nih guys, untuk kondisi minim pencahayaan harus membuka kaca ya guys. Tapi untuk mobil yang mempunyai kamera mundur itu bisa cukup membantu sih guys. Kesimpulannya nih guys, jadi kalau menurut gue, penting atau enggaknya kita ganti kaca film mobil ini guys. Itu sih kembali ke kebiasaan masing-masing kita dalam penggunaan mobil sehari-harinya. Terus kualitas penglihatan kita juga kan beda-beda nih guys, masing-masing setiap orang. Jadi pilihlah tingkat kegelapan sesuai kapasitas penglihatan kalian. Gue tuh jarang banget guys pakai mobil malam hari ya keluar gitu, karena kebetulan gue kerjanya malam dan di rumah. Apalagi kondisi hujan malam-malam gitu guys. Gue jarang banget sih dapat momen itu. Jadi walaupun kondisi tersebut agak repot, tapi gue lebih banyak nikmatin manfaatnya guys. So guys, pakailah kaca film sesuai kebutuhan kalian.
Kalaupun misalkan kalian sudah merasa cukup puas nih ya dengan kaca film bawaannya, ya itu juga oke-oke aja. Gitu guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan terus video-video gue selanjutnya. Thank you for watching.